daerah haram, tanah haram, maka ketika orang wukuf disitulah kita puasa Arafah. Itu pendapat yang satu, yang lain, dia menguatkan yang itu. Adapun pendapat yang lain tetap ikut pemerintah dengan dalil-dalil yang mereka. La kulli hal, manapun yang kita pilih yang lebih tentram hati kita, itulah yang kita amalkan. Itulah yang kita amalkan tanpa kita memandang orang, orang itu sudah khawarij, menentang pemerintah misalnya, yang tidak ikut pemerintah misalnya, mereka di tanggal 8 atau di 9 Zulhijjahnya di pemerintah baru tanggal 8, itu tidak harus seperti itu kita dalam berpandangan. Biarlah mereka dengan anggapan mereka, dengan hujjah mereka, dengan pendapat mereka. Adapun bagi yang lainnya dia menguatkan ikut pemerintah, silakan mereka memilih itu, tanpa kita menyalahkan, tanpa kita menganggap itu bukan golongan kita. Tidak seperti itu kita di dalam beragama ini, tetapi dengan lapang dada. Seandainya dia ikut seperti ini, silahkan, dan seandainya dia menguatkan ini silahkan. Karena begitulah kita diajarkan berlapang dada di dalam beragama. Baik, itu sedikit yang bisa kita adapun ada lagi satu amalan bagi orang yang tidak melakukan haji, yang berada di tanah air, yaitu dengan melakukan ibadah kurban. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al kautsar dijelaskan oleh mufassir itu adalah nikmat yang besar untuk Nabi SAW, dan ada yang mengatakan bahwa itu al kautsar adalah nama telaga di sorga. Maka barang siapa yang berkorban mendirikan salat fashalli li rabbika wanhar, maka dia sudah membuktikan bagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tauhid. Sekarang kita memasuki bab yang ke-36, ma jaa fir riya, itu tentang riya. Tafadhal. Tentang riya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini muallif membawakan babu ma jaa fir riya. Itu bab tentang riya, Di sini dijelaskan bahwasanya min nahyi wa tahzir. Di sini dijelaskan di bab ini tentang larangan dan peringatan riya tersebut, yaitu larangan dan peringatan akan bahaya riya tersebut. Al-Hafiz berkata, kata-kata riya itu berasal dari kata ru'yah, lihat. Yang dimaksud adalah menampakkan ibadah, melihatkan ibadah dengan tujuan dilihat oleh manusia. Seolah-olah lihatlah saya, ditampakkan oleh manusia. Jadi bukan untuk Allah, tetapi untuk agar manusia melihat ibadahnya, agar manusia memujinya. Lihatlah si fulan ahli ibadah, lihatlah si fulan orang alim, orang saleh. Adapun sum'ah, dan kita juga mengetahui sum'ah itu adalah dari kata-kata sami'a, yaitu mendengarkan, memperdengarkan. Misalnya seseorang yang dia membaca Al-Qur'an, diperdengarkannya ke orang. Maksudnya dengan keindahan. Yang maksudnya dia bukan membacakan ayat Allah, tetapi maksudnya ini loh suara saya yang indah, itu misalnya. Atau berzikir. Ketika dia berzikir, enggak tanggung-tanggung. Masya Allah, pakai seolah-olah khusyuk dia, seolah-olah khusyuk, diperdengarkannya zikirnya, apa yang diungkapkannya. Dan atau yang amalan-amalan yang lainnya yang bisa diperdengarkan oleh orang, atau dia sebut dia begini, saya sudah berinfak begini, saya sudah melakukan ini, saya sudah ini, lihatlah di tempat itu saya dulu awalnya pengurus di situ, sehingga dakwah berkembang situ, sehingga dia ingin didengarkan apa yang telah dilakukannya, yang seharusnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dibangga-banggakannya, diperdengarkannya untuk manusia. Jadi itu ru'yah, yang tadi riya dari kata ru'yah itu diperlihatkan. Adapun sum'ah, sami'ah itu didengarkan. Tujuannya sama-sama bukan untuk Allah, yang satu diperlihatkan, yang satu diperdengarkan. Dan ada lagi penyakit bagi orang-orang yang soleh adalah ujub, bangga. Lihatlah saya, apalah si fulan itu, saya enggak tahu dia saya ini. Membanggakan ibadahnya, membanggakan kesolehannya, membanggakan keilmuannya, membanggakan yang semuanya di hadapan manusia, sehingga dia
seolah-olah berada di atas level manusia yang lainnya. Wal yazbillah. Jadi ini adalah penyakit orang saleh, penyakit orang-orang saleh. Jadi kalau orang yang membanggakan dosanya, itu namanya orang muhajir. Dia telah berdosa ditampar, oh saya telah ini, oh saya telah melakukan ilazubiyah, saya telah mengajak perempuan begini, saya telah berjudi, minum khamar, narkoba dan segala macamnya. Itu namanya muhajir. Dia menampakkan amal buruk mereka. Adapun bagi orang yang soleh, itu namanya riya, sum'ah, atau yang lainnya yaitu ujub, yang entah ada di bab ini kita tidak tahu karena kita masih di bab 36. Yang jelas itu adalah penyakit dari orang soleh, penyakit dari orang soleh. Jadi orang soleh itu banyak lagi godaannya. Dia ingin melakukan ketaatan kepada Allah, ada godaan yang lain yang itu dinamakan riya, yaitu dinamakan sum'ah dan ujub. Dan kita saksikan seandainya apalagi yang berbau ada harta di situ, seperti haji, seperti berkurban, itu ada seperti sedekah, itu ada berbau-bau duit, uang, di situ ada nampak sedikit ditampakkan. Sebelum kita masuk dalil-dalilnya, ada tadi kita bawakan beberapa nasihat bagi orang yang haji, orang yang berhaji. Dan ini bukan untuk orang yang haji, yang sedang haji sekarang jadi tamu Allah, tetapi untuk kita semuanya. Mungkin dan yakinilah nikmat dari Allah, kemudahan dari Allah. Mungkin di dalam tahun-tahun, entah berapa tahun lagi, kita jadi di antara tamu-tamu Allah. Maka ini nasihat untuk kita dan semuanya yang ingin menjadi tamu Allah, yaitu bahwasanya pernah Ibnu Umar orang berkata kepadanya, alangkah banyaknya orang pergi menunaikan ibadah haji. Alangkah banyaknya orang pergi. Lalu Ibnu Umar berkomentar, bukan melakukan ibadah haji, tetapi berkendara. Orang berkendara ke Mekah, bukan melakukan ibadah haji. Ini diperkuat oleh Suraih. Ada seorang ulama terdahulu bahwasanya Suraih pernah mengatakan, orang yang benar-benar haji itu sedikit. Orang yang benar-benar haji itu sedikit. Tetapi orang yang melakukan safar ke Baitullah, orang yang berkendara, yang naik pesawat, yang naik kendaraan bus atau segala macamnya, yang banyak, kata Suraih. Karena mereka itu tidak benar-benar melakukan bagaimana tuntutan haji itu sebenarnya. Lalu Syekh Badar Ibn Nasr Al-Badar hafizallahu ta'ala berkata, alangkah banyaknya orang yang beramal kebaikan. Ini umum, beramal kebaikan. Lalu dia khususkan, namun alangkah sedikitnya orang yang benar-benar beramal tersebut. Yang beramal, yang di sini disebutkan dengan ikhlas, dengan mengharap wajah Allah, itu sedikit. Kita saksikan banyak penuhnya masjid-masjid kaum muslimin, banyaknya orang yang beribadah. Atau di salah satu masjid kaum muslimin banyaknya peserta kurban, sampai 12 sapi, sampai 18 sapi, sampai kambingnya sekian ekor. Banyak orang yang beribadah, atau ibadah yang lainnya banyak sekali. Tetapi kata Syekh Badar bin Nasr Al-Badar hafizallahu taala, ini nyata katanya. Betapa banyak orang yang menuju Baitullah, tetapi dengan uang yang haram. Dengan uang yang haram. Lalu dia mengerjakan haji dan umrah itu riya. Betapa banyak kita saksikan di media orang yang menjadi tamu Allah, berandanya semua dengan selfie. Dengan selfie. Lalu dengan riya, sum'ah, katanya berbangga diri di hadapan manusia, atau hajinya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan manasik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu yang dia tamasa, sekarang wisata religius. Jadi dia tidak ibadah, wisata religius. Wal iazubillah. Jadi ini kita katakan di awal tadi, ini bukan untuk orang yang sedang haji, tetapi untuk kita yang akan mungkin di tahun-tahun yang akan datang Allah mudahkan haji atau umrah bagi kita, maka ini pelajaran bagi kita. Dan ini bagaimana orang harus sesuai dengan syariat yang telah diturunkan, yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, tambahan nasihat bagi yang haji itu, bekal yang pertama itu takwa.
Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu bekal yang paling utama. Kemudian dia mempelajari manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudzu anni manasikakum. Kemudian banyak-banyak belajar ikhlas, baca tentang ikhlas, bagaimana biografi ulama tentang ikhlas. Kita mengetahui Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, yang dia orang mengetahui dia memberi nafkah, memberi makanan kepada orang-orang setelah meninggalnya. Ketika ada orang yang melihat pundaknya bekas hitam ketika memandikannya, dan setelah beliau wafat tidak ada yang memberikan makanan di pintu-pintu orang fakir miskin. Lalu baru setelah itu orang ketahuan bahwa Zainal Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, itulah yang memberikan nafkah setelah dia meninggal. Adapun ketika dia masih hidup tidak diketahui, karena dia di malam hari mengangkat karung-karung gandum, diletakkan di depan pintu-pintu orang fakir miskin. Seperti belajar ikhlas, bagaimana orang-orang terdahulu ikhlas. Lalu banyak-banyak mempelajari bagaimana riya, bagaimana sum'ah, harus dipelajari bagaimana bahayanya agar kita terjauhi dari hal-hal tersebut. Dan yang paling utama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita menjadi hamba yang ikhlas. Allahumma ja'alni minal mukhlasin misalnya, dan kita agar dijauhi dari riya, sum'ah dan ujub, yang itu semuanya tidak dibolehkan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menyebutkan bagi seseorang yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan itu mengamalkan, maka selamatlah dia. Kenapa? Iyyaka maka dia kepada engkaulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan dia meyakini bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah tidak menolong, maka dia tidak sanggup untuk mengamalkan hal tersebut. Kalau itu diyakininya dan dia pahami, lalu itu yang diamalkannya, maka dia semuanya adalah pertolongan Allah yang memudahkan saya melakukan ini. Maka tidak ada riya, sum'ah dan ujub di dalam hatinya. Itu sedikit muqaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Maka kita lanjutkan dengan dalil yang dibawakan oleh muallif. Ada 3 di sini, yaitu dalam surah Al-Kahfi, kemudian hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim, dan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Taib, tafadhal. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Biibadati rabbih, nak pakai ini. Fadhal. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amalan soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, bukan hanya 3 ini, seperti nanti di firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya, tetapi mu'alif mencukupkan 3 ini, dan hadis-hadisnya sungguh banyak sekali. Seperti 3 orang yang pertama kali masuk neraka, yang dia adalah seorang alim, kemudian dia seorang dermawan, kemudian dia seorang mujahid, orang yang jihad fisabilillah. Yang ketiga-tiganya ini yang mereka dikatakan orang alim tidak mengharap wajah Allah, seperti juga orang yang dikatakan dermawan bukan mengharap wajah Allah, kemudian orang yang dia dikatakan jihad fisabilillah tidak mengharap wajah Allah, dan mereka diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang bisa kita atau langsung ada 2-3 ayat aja karena masih banyak ini. Surah Al-Baqarah ayat 264.
sebelum kita kumandangkan azan, kita dengarkan beberapa ayat ini yang berkenaan dengan riya. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi agar kita mengetahui lebih luas lagi yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala di dalam kitab tauhid ini. Ayat 264. Panjang. Ya ayyuhallazina amanu janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 142. Surah An-Nisa ayat 142. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Dan di dalam surah Al-Maun kita fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun wallazina hum yura'un wa yamna'unal maun. Kita azan dulu. Setelah azan baru kita akan jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Tafadhal. أشهد أن
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tadi muallif membawakan di surah Al-Kahfi ayat yang terakhir ayat 110, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Jadi Nabi SAW itu manusia biasa, seorang hamba Allah, tetapi bedanya yaitu yuha ilai, yang diwahyukan kepadaku. Ada wahyu karena Nabi SAW abduhu wa rasuluh. Dia hamba seperti manusia yang lainnya, tetapi dia dibedakan ada diturunkan wahyu. Ada yang diturunkan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya sembahan kamu adalah sesembahan yang esa. Maksudnya aku tidak mempunyai sesuatu pun. Jadi Nabi SAW tidak memiliki rububiyah, tidak memiliki, tidak ada sifat ketuhanan bagi Nabi SAW. Itu harus diyakini. Karena sebagian kaum muslimin itu menganggap meminta kepada Nabi SAW seolah Nabi SAW mengabulkan hajat mereka. Mereka pergi berdoa kepada Nabi SAW, berziarah ke kubur Nabi SAW di Madinah, lalu meminta kepada Nabi SAW. Ini tidak diperbolehkan dalam agama kita. Lihatlah petugas-petugas yang ketika kita saksikan ya haj haram katanya. Tidak boleh kita berdoa ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperingatkan oleh petugas-petugas karena Nabi SAW itu adalah manusia biasa yang diwahyukan, hamba dan rasul. Tidak ada sifat ketuhanan, tidak ada rububiyah, uluhiyah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita bawakan kepada orang sufi, apalagi kepada orang habaib, dia marah ini. Tidak menghormati Nabi SAW. Menghormati Nabi SAW yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, bukan mengangkat derajat Nabi kepada derajat ketuhanan. Tidak, karena ini menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, haram. Dan ini adalah syirkun akbar yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita.
Bagaimana banyaknya orang masih meminta kepada orang-orang yang soleh, nanti akan kita singgung. Dan ini adalah segala sesuatu, ilah itu, rububiyah, uluhiyah itu hanyalah mutlak milik Allah semata, dan itulah yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya. Semua kita berharap berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Maksudnya takut kepadanya. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan di sini falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia berbuat syirik sedikit pun dalam beribadah kepada Tuhannya, kepada Rabb. Di sini ada ahada. Walam yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ibadati rabbih ahada. Dengan sesuatu pun, dengan sedikit pun, maksudnya dalam bentuk nakirah, apapun bentuknya, maka tidak boleh kita sekutukan Allah dengan sesuatu apapun bentuknya. Baik itu berbentuk umum, atau seperti yang kita sebutkan sebelumnya di pembahasan, terutama di Kasyfus Syubhat, kita sebut bagaimana orang beribadah dengan nabi, dengan malaikat, orang-orang soleh, para wali, dan itu tidak boleh di dalam agama kita. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, adapun mengenai perjumpaan, yaitu seseorang, pendapat ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama mutaqaddimin, kata Syekhul Islam, yaitu ketika dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di akhirat kelak. Adapun di dunia itu mustahil bagi orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu melihat Allah pada hari kiamat, dan itulah dalil-dalil yang menguatkannya. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata dalam menafsirkan ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat yang 110, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana Allah adalah ahad, Allah adalah esa, satu, dan tidak ada Tuhan, tidak ada ilah sesembahan selainnya. Begitu pula dalam ibadah, kita meyakini Allah itu esa, Allah itu satu. Begitu juga hendaknya ibadah kita hanya untuk Allah semata, jangan untuk yang lainnya, jangan untuk tandingan yang lainnya, jangan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, maka ibadah bagi seorang hamba hanya untuk Allah semata. Itulah yang harus korelasinya. Allah kita meyakini dia esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya. Maka ibadah yang kita lakukan jangan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah semata. Itulah korelasinya. Itulah korelasi dari tauhid tersebut. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah, milik Allah semata, wajib mengesakannya, dan apapun tidak ada bentuk riya dan bentuk sum'ah, ujub, dan segala macam bentuk penyakit dari orang-orang soleh yang kita sebutkan di awal tadi, itu tidak boleh di dalam ibadah. Itu tidak ada boleh sedikit pun, karena itu murni ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini ada dalil. Jadi ada dalil bahwa dasar agama dan dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya adalah ini dia, mengesahkan Allah dari segala macam ibadah. Dan ini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat ini rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi umat yang membangkang terhadap ini ada beberapa alasannya, ada beberapa kelompok. Pertama, dia berupa taghut yang menandingi Allah dalam rububiyah dan uluhiyah, yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Ada orang yang mengajak untuk menyembah dirinya, maka ini adalah taghut. Kemudian ada juga dalam bentuk taghut yang lainnya, berupa taghut yang mengajak manusia untuk menyembah berhala. Dia mengajak manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk yang lainnya. Ini beberapa kelompok yang membangkang terhadap orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Atau berupa orang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan, yang menyeru kepada selain Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan segala maupun sebagaimana jenis peribadatan. Jadi digabungkannya, untuk Allah ada, untuk selain Allah juga ada.
Ini orang-orang pelaku kesyirikan. Ini untuk Allah, dan ini juga dia mencari tandingan yang lain yang tujuannya untuk Allah. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Orang-orang soleh kami tidak menyembah mereka illa yukaribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dari perantaraan orang-orang soleh, kepada wali-wali tersebut. Kita meminta kepadanya agar dia nanti melalui jalan dia akan disampaikan kepada Allah. Itu hujah mereka. Itu tidak ada di dalam agama kita, tidak ada yang seperti itu. Agama kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi dalam bentuk-bentuk orang yang seperti ini adalah orang yang syak, orang yang ragu terhadap tauhid. Apakah hanya hak Allah saja atau menjadikan sekutu baginya dalam ibadah? Ini orang-orang yang ragu. Ada juga orang-orang yang misalnya dia jahil, dan ini orang yang jahil inilah yang banyak yang terjadi karena mereka terjatuh membangkang dalam ajaran tauhid, akhirnya jatuh kepada perbuatan kesyirikan musyrik yang tanpa disadarinya adalah kejahilan. Dan ada juga taklid buta, dia ikut misalnya si fulan, orang-orang yang dianggapnya panutan diikutinya. Ini orang-orang soleh, ini cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti saja katanya. Kita ini apalah katanya. Ini tidak boleh. Taklid buta seperti ini tidak dibolehkan di dalam agama kita. Karena agama kita adalah agama ilmu yang kita dituntut agar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang disampaikan Rasul kepada umatnya kita pelajari, maka bersinarlah gelapnya kejahilan di dalam hati kita. Kalau tidak mau belajar ya ikut-ikut seperti itu, ya akhirnya terperosok dalam pembangkangan yang menjauhi ajaran yang sebenarnya yang diturunkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah. Baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana syuraka'i man syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Taib muallif melanjutkan, dia membawakan hadis dari Abu Hurairah wa an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi secara marfu', semoga Allah meridhoinya, qala Allah taala. Jadi adalah ini hadis-hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diriwayatkan dari Rabbana tabaraka wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Aku adalah sekutu yang maha cukup. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, jadi sangat menolak perbuatan syirik. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Jadi ditinggalkan, Allah tidak terima amalan yang ada kesyirikan di situ. Jadi hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah kita pelajari al-usul salasah. Al-usul salasah. Ini kita ulang lagi bagaimana Allah tidak mau ibadah itu tercampur. Sebagaimana kita nih, maaf kita perumpamakan, dan Allahumma matsalul a'la, Allah perumpamaan yang paling tinggi, tetapi kita untuk memudahkan memahami bagaimana kesyirikan itu sebenarnya, hakikat yang sebenarnya dari satu sisi perumpamaan ini. Contoh, misalnya ada gelas yang berisi air susu. Lalu ditaruh sedikit aja ujung jari tinja kotoran manusia, kita taruh ke dalam itu. Apakah kita mau meminum susu yang ada sedikit tinja itu? Itu kita tidak mau. Perumpamaannya begitu, Allah tabaraka wa taala tidak mau menerima apapun bentuk kesyirikan. Jadi Allah hanya menerima ibadah hanya betul-betul untuknya semata. Tidak ada sedikit pun
Yang pembahasan, apalagi pembahasan kita riya di situ tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, hanya untuk Allah semata. Dan itu sangat berat, sangatlah berat. Karena kita dari awal tadi kita sebutkan bahwa penyakitnya orang soleh, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ini penyakitnya riya, sum'ah, ujub, dan tidak akan selamat kecuali oleh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dari awal tadi orang yang selamat dari ini adalah yang mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Apapun yang Allah mudahkan kita mengamalkan, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehebatan kita, bukan kekuatan kita, bukan kekayaan kita, tetapi itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menyebabkan kita selamat dari penyakit riya, dari penyakit sum'ah, dari penyakit ujub. Baik. Ada riwayat dari Ibnu Majah juga dikatakan bahwa Allah berlepas diri dari dia dan sekutunya, orang yang melakukan sekutu terhadapnya. Kemudian At-Tibi berkata, domir nasab yang ada dalam kalimat maka aku tinggalkan dia, yaitu kembali kepada amal tersebut, dikembalikan. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika beliau mensyarah hadis tentang innama a'malu binniyat, maka ketahuilah bahwa amal yang selain Allah ada banyak macamnya. Terkadang hanya riya murni seperti pelaku orang-orang munafik yang kita sebutkan tadi ayatnya, bahwasanya orang-orang munafik idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang ketika dia salat, orang-orang munafik itu dia mendirikan salat tetapi dengan malas. Yuraun nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan dia hanya ingin dilihat manusia dan tidak mengingat Allah kecuali illa qalila, kecuali sedikit. Dalam surah An-Nisa ayat 142 tadi telah kita baca di awalnya. Jadi riya murni ini biasanya tidak akan terjadi pada seseorang. Jadi orang mukmin riya murni itu tidak terjadi. Itu riya yang murni itu terhadap orang munafik yang murni. Tetapi adapun orang-orang mukmin dia sebenarnya awalnya dia bisa ikhlas tetapi ada goncang-goncangan. Tidak murni begitu. Ada debu-debunya. Terkadang dia awalnya ikhlas, tetapi di usianya yang senja, biasanya orang tua itu suka bercerita. Dan itu kita saksikan bagaimana orang tua kita sebelum wafatnya, dia suka bercerita, menceritakan dahulu begini, menceritakan dahulu. Dan ini yang dikhawatirkan ketika kita sudah beramal berpuluh-puluh tahun yang lalu, akhirnya kita ceritakan. Maksudnya kita ceritakan untuk membanggakan. Lihatlah saya dulu masa muda, waktu masih kuat. Saya dulu yang menggerakkan ini. Saya ketua organisasi dulu. Saya ini dulu. Nah, itu. Akhirnya yang dahulu terucap juga sekarang. Waliyahzubillah. Nah, maka hati-hatilah di usia senja, maka hendaklah bagi orang yang Allah panjangkan mungkin umurnya di atas 60, 70, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Jangan sibukkan lisan kita dengan bercerita-cerita yang entah apa, yang akhirnya niat kita menjadi rusak. Di sini banyak dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Hambali bagaimana seseorang misalnya di musim haji, dia haji lalu berdagang juga, tidak masalah. Tidak ada hukuman baginya karena dia niatnya haji. Adapun dagang itu sambilan saja karena dia ingin misalnya ada mendapatkan keuntungan, itu tidak masalah. Tidak ada harus haji tulen misalnya, tidak. Tapi jangan dibawa rokok berselah-selah dijual di ya, itu tidak masalah. Itu masalah itu. Jadi yang semacam misalnya kita berdagang makanan, kan orang tidak sesuai seleranya, lalu kita ada rendang banyak kita bawa kita jual, itu tidak masalah. Ini kadang jemaah Indonesia di yang koper untuk di bagasinya dipikirkannya 40 hari berapa slot rokoknya. Waliyahzubillah. Dan keanehan berita yang mereka di Aziziyah lapangan itu senam macam-macam, yang tahlilan di Masjid Nabawi akhirnya ditangkap. Jadi kita tamu Allah, tamu juga di situ, maka ikutilah apa yang diamalkan orang itu. Jangan kita bawa yang biasa kita dari Indonesia. Nah, ini muskil jadinya. Suatu kekeliruan yang ya itulah jamaah haji Indonesia, bagaimana mereka ya seperti keadaannya di tanah air akhirnya terbawa-bawa sampai di situ.
kita pernah di manasik, jadi amalannya ketika di tanah air juga terjadi seorang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah cukup umur, dah pensiun, masa pensiun, Allah mudahkan dia menjadi tamu Allah duyufur rahman, menunaikan ibadah haji. Ketika di Indonesia dia berantem terus suami istri. Tahu-taunya pas di musim haji berantem juga terus dia. Enggak pernah akur. Itulah bang, itulah udah di mau datang kunci tadi dah. Akhirnya ribut terus sampai bagaimana dia di tanah air ribut, akhirnya pas menunaikan ibadah haji pun atau umrah dia pun ribut. Waliyazubillah, waliyazubillah. Seharusnya kita menikmati ibadah-ibadah detik-detik dalam kesempatan menjadi tamu Allah untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya kebiasaan di Indonesia juga terbawa ke situ. Jadi banyak pembahasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang intinya bahwasanya tergantung pada niatnya. Apa yang kita innamal a'malu binniyat yang dibawakan oleh muallif di sini, hadis yang tentang amalan apa niat kita. Misalnya kita niat haji lalu kita melakukan perdagangan misalnya atau yang lainnya, itu tidaklah mengapa, tidaklah merusak ibadah haji kita. Taib. Jadi untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke dalil yang terakhir yang dibawakan muallif dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tafadhal. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa aqwabu 'alaikum inni minal masihi al-dajjal." Qalu bala qala sirku khafiyyu yaqumu rajulu fa yusalli fa yunazzalinu salatahu lima yarami nadari rajulin ilaihi. Maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun menjawab bersabda, syirik tersembunyi, yaitu ketika seorang berdiri melakukan sholat, dia berindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi di hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini maka akan jelaslah bagaimana pembahasan sebenarnya riya itu termasuk dari syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Itu inti dari hadis ini. Itu dia. Riya itu syirik yang tersembunyi. Karena yang mengetahui adalah Allah. Hati seseorang hanya Allah yang mengetahui. Untuk siapa yang dia beribadah itu untuk siapanya hanya Allah yang mengetahui. Jadi kita jangan memvonis, seperti orang-orang munafik di zaman Nabi, kalau ada yang berinfak banyak itu riya. Kalau ada yang sedikit, Allah lebih butuh dari yang dia infak. Itu orang-orang munafik di zaman Nabi SAW yang menilai hati para sahabat. Tetapi adapun orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang telah belajar tentang hati, kita serahkan kepada Allah. Karena itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu urusan Allah. Innallaha la yanzuru suwarakum wa amwalukum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kalian, walakin yanzuru qulubakum wa a'malukum. Akan tetapi Allah akan memperlihatkan, istilahnya menilai hati dan amalanmu. Itu penilaian Allah. Adapun secara kasat mata si fulan ini begini, si fulan ini begitu, itu secara kasat mata itu tidak masalah. Tetapi masalah hatinya itu adalah milik Allah Subhanahu. Allah yang memberi penilaiannya. Tetapi jangan dijadikan hujjah pembenaran. Misalnya nih orang yang belum menutup auratnya misalnya dari kaum muslimah, lalu dia masih kerudung biasa songkok kita, masih nampak lengannya misalnya. Yang penting kan hati. Bukan seperti itu. Karena cerminan dari hati itu akan nampak dari amalan anggota badan. Allah menyuruh syariatnya menutup aurat bagi wanita muslimah, ya ditutup. Allah menyuruh laki-laki, syariat kita, dan ini pendapat ulama yang kuat, misalnya berjamaah bagi yang tidak ada uzur di masjid, maka itu lakukan. Jangan biarlah Ustaz di rumah saja, nanti saya takut riya di masjid itu dibilang orang soleh pula. Bukan seperti itu. Yang mana syariat itu dijalankan. Jangan syariatnya begini lalu kita palingkan, itu tidak diperbolehkan. Nanti khawatir itu jadi talbis iblis, kita diselimuti
dirayu oleh iblis bahwa seolah-olah yang kita lakukan itu tidak sesuai syariat, tetapi itulah yang benar, tetapi itu tidak sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa taala. Jadi wa an Abi Sa'id marfu'an, dari Abu Sa'id Al-Khudri di sini maksudnya bahwasanya bahwa namanya telah kita bahas, dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Sa'labah bin Ubaid dari suku Khazraj. Jadi dia orang sahabat Ansar dan dia salah satu mufti dari generasi sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri seorang mufti, orang yang berfatwa dari generasi sahabat. Karena di zaman Nabi, zaman sahabat itu sedikit orang khutbahnya sedikit, ulamanya banyak. Dan salah satu bentuk dari khutbah adalah mufti, orang yang diminta fatwa. Bahkan mereka itu tidak mau berfatwa. Seperti Abdullah bin Abbas itu tidak mau sembarangan berfatwa. Ada orang bertanya kepada beliau tentang salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau dia. Katanya, tanyalah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ditanyakan kepada Aisyah, lalu dia kembali apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha. Ini. Itulah yang saya ketahui itu. Padahal dia mengetahui, tetapi bagaimana supaya orang, karena itu tentang di amalan Nabi di rumahnya, yang lebih mengetahui adalah istrinya. Tetapi begitulah sahabat. Tidak mau dia berfatwa sembarangan. Padahal dia mengetahui. Itulah yang saya ketahui katanya. Yang penting pergi ke sumbernya dulu. Kalau kita kan yang ditanya ustadz, yang menjawab jamaahnya. Ya memang kita duduk di sini, ada ustadz di sini kan, misalnya ustadz, tanya ustadz, ini duduk. Bukan kita tapi ustadz yang lain. Ayo jawab jamaah. La haula wala quwata illa billah. Dan beliau wafat di Madinah, dikuburkan di Baqi'. Berbeda ulama ahli sejarah tentang biografinya. Ada mengatakan tahun 63 Hijriah, ada mengatakan tahun 65 Hijriah, dan ini ala kulli hal, tetapi dia dikuburkan di Baqi', yang kita ketahui kalau di sebelah kiri dari, kalau keluar kita dari makam Nabi langsung keluar pagar, itu pekuburan Baqi'. Disitulah banyak para sahabat dimakamkan. Dan orang-orang yang pergi ziarah ke Masjid Nabawi meninggal di situ juga diwafatkan. Keutamaan orang yang di Baqi', mereka ada mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya tidak ada salahnya kita berharap pergi ziarah ke Masjid Nabawi, ke Madinah maksudnya, lalu kita wafat di situ, kita niatkan, tidak masalah. Dan itu termasuk suatu keutamaan, karena orang-orang yang dimakamkan di Baqi' itu mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahukan tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan. Jadi Nabi SAW lebih mengkhawatirkan dari fitnah dajjal. Sementara kita berdoa di setiap akhir mau salam, setelah tasyahud berdoa, salah satunya wa'udzika min fitnatil masihid dajjal. Dari 4 perkara, dari fitnah dunia ke fitnah kematian, dan salah satunya dari fitnah Masihid Dajjal. Berdoa kita di setiap akhir mau salam. Lalu Nabi SAW mengkhawatirkan lebih berbahaya daripada ini. Bayangkan bagaimana Nabi SAW memberitahu umatnya tentang bagaimana bahaya-bahaya yang akan dilalui. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, asyirkul khafi. Jadi nama riya itu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yakumur rajulu fayusalli fayuzainu salatuhu lima yara min nazari rajul. Rawahu Ahmad. Jadi seseorang yang salat, ketika dia salat dilihat oleh orang lain, wah khusyuk dia. Khusyuk dia. Tetapi kalau salat di rumah, itu salah satu kata ulama menjelaskan kenapa salat sunat itu di rumah, karena salah satu terhindar dari riya. Nabi SAW itu rata-rata solat sunatnya di rumah. Dan hendaklah dijadikan sallu fi buyutikum, kata Nabi SAW. Solatlah kamu di rumah, illa maktubah, kecuali solat yang wajib. Kalau solat yang wajib di masjid. Adapun solat sunat, maka dianjurkan kita di rumah. Dan di situ nampaknya kita kekhusyukan kita, keikhlasan kita. Kalau kita di sini misalnya, seharusnya biasanya baca sekali aja subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau karena lama subhanakallahumma bika Allahumma ufilli, atau 3 kali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau tidak ada orang cepat dia, tapi kalau ada orang lama dia. Ini bahayanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Jadi ini bahaya dari syirik yang tersembunyi. Kemudian Shaddad bin Aus berkata, kami dahulu pada zaman Rasulullah SAW menganggap riya termasuk syirik kecil. Jadi riya itu termasuk syirik kecil. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, adapun syirik kecil seperti sedikit riya, memperindah amal karena manusia, bersumpah dengan selain Allah, ini macam-macamnya, dan perkataan seorang kepada orang lain dengan atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini adalah dari Allah dan dari kamu. Ini semacam itu. Saya bersandar kepada Allah dan kepadamu, tidak ada bagiku kecuali Allah dan kamu. Saya bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Atau seandainya tidak karena Allah dan kamu, tentu tidak terjadi begini. Dan terkadang hal ini menjadi syirik besar. Terkadang jadi syirik besar. Tergantung keadaan orang yang mengatakan dan tujuannya. Awalnya ini syirik kecil, tetapi apabila itu frekuensi dari tujuannya itu selain Allahnya itu lebih banyak, maka dia akan jadi syirkun akbar, akan menjadi syirkun akbar. Karena tidaklah dinamakan dosa kecil itu dengan istimror. Kalau dia selalu dilakukan, dosa kecil itu menjadi dosa besar dia. Dan tidaklah itu dinamakan dosa bi istighfar. Dengan istighfar dosa itu akan gugur meleleh dia sendirinya. Kemudian tidak ada perbedaan bahwa ikhlas adalah syarat sah diterimanya. Begitu juga dengan ittiba' mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita mengetahui dan pernah sering kali kita singgung di kajian kita, bahwasanya Fudail bin Iyad rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surah Al-Mulk ayat kedua, yaitu supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Yang paling baik amalan, bukan yang paling banyak amalannya. Lalu disebutkan di sini yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar amalannya. Jadi Fudail bin Iyad mengatakan bahwa yang paling ikhlas ini dia, ayyukum akhlasuhu wa asawabahu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Qila ya Aba Ali ma akhlasuhu wa asawabahu. Jadi ditanyakan kepada, jadi kunyahnya Fudail bin Iyad itu adalah Abu Ali. Wahai Abu Ali, apa itu yang paling ikhlas dan yang paling benar itu? Lalu dia menjawab, sesungguhnya ibadah itu apabila dia ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW tidak diterima. Begitu juga dia sesuai tuntunan Nabi SAW tetapi tidak ikhlas, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, juga tidak diterima. Lalu ini dia yang benar, yang ikhlas itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh bahwasanya pelajaran dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini yaitu kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada umatnya sampai akhir zaman yang mau mempelajari. Seperti kita, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, pertolongan dari Allah. Kita mengetahui di malam ini, mungkin sebelumnya kita juga mengetahui hadis ini tentang asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, tentang riya ini yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi dari fitnah Masih Dajjal. Jadi ini salah satu bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, dan inilah ketulusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap beliau kepada umat ini, khawatir. Jadi riya ini lebih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fitnah Masih Dajjal. Lebih dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kasih sayang Nabi agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi jika Nabi SAW mengkhawatirkan kepada para sahabat, lalu bagaimana dengan kita yang hidup dengan fitnah, berbagai macam fitnah? Kalaulah tidak ada ilmu yang kuat, yang mantap, yang Allah berikan, yang Allah terangi cahaya di dalam dada kita, maka kita akan hanyut dengan fitnah-fitnah yang banyak di zaman ini. Betapa banyak A menjadi B, yang hitam menjadi putih. Kita saksikan di zaman kita. Tetapi alhamdulillah kita mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perlihatkan warinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, warinal batila batilan warzuqna tinabah. Jadi Allah tunjukkan kepada kita yang hak itu hak, dan kita diberi
kemudahan untuk mengikutinya, dan Allah juga berikan petunjuk yang batil itu batil, dan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya. Jadi ini adalah bagaimana Nabi SAW khawatir terhadap para sahabat, tentu terhadap kita lebih khawatir lagi yang kita hidup dengan lemahnya keimanan, banyaknya nafsu syahwat yang bertebaran. Apakah kalaulah tidak dari Allah Subhanahu wa taala jalan keselamatan, maka hanyutlah jiwa kita dari fitnah-fitnah yang senantiasa bergelombang-bergelombang. Maka hari-hari yang terbaik sebagaimana ma min ayyamin amalus salih ahabbu ilallah. Jadi tidak ada amalan hari-hari yang 10 yang kita sebutkan di awal tadi sebelum kajian yang lebih dicintai oleh Allah melainkan 10 hari ini. Ketahuilah kita duduk sejenak ini lebih dicintai oleh Allah dan lebih melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas yang kita bawakan di awal tadi, hari-hari istimewa, hari-hari yang paling indah, hari-hari yang penuh berkah, keutamaan istimewa, hari-hari yang istimewa di sepanjang dunia ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kita telah berada di pertengahannya, hari-hari yang tersisa sebagaimana kita bersemangat di akhir bulan Ramadan, maka selayaknya bagi kita lebih semangat lagi dengan keutamaan-keutamaan di awal 10 bulan Dzulhijjah. Sebelumnya kita umumkan juga kepada ikhwah semuanya bahwasanya kita libur 2 pekan. Insyaallah Safar dimulai tanggal 15, pulang tanggal 27. Jadi kita libur 2 pekan di kajian kita Kitabut Tauhid. Insyaallah nanti kalau sudah mulai mungkin diumumkan lagi oleh akhuna Fikri. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu kandungan dari bab ini. Tafadhal. Kandungan bab ini satu tafsir ayat dalam surah Al-Kahfi. Kedua, masalah penting sekali yaitu bahwa amal saleh apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan karena Allah maka tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut yaitu bahwa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik karena sifat kemaha cukupannya. Yang keempat, alasan lainnya bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Yang kelima, Nabi SAW sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riya. Yang keenam, tafsir riya, contohnya seorang melakukan sholat dengan niat karena Allah, akan tetapi dia berikan sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Baik, alhamdulillah kita selesaikan bab yang ke-36. Insyaallah bab yang ke-37 di akhir bulan Dzulhijjah. Insyaallah 2 pekan lagi akan kita masuki bab yang ke-37. Jadi kita sebagaimana liburan anak sekolah, kita libur juga. Jadi bisa liburannya mau pulang kampung, mau kemana, alhamdulillah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti rusak FB-nya begitu ya. Kalau untuk sementara mungkin